Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada mata kuliah Matematika Terapan untuk Ilmu Keislaman, kali ini kami akan membahas matematika haid, kajian haid dalam garis bilangan. Haid atau menstruasi adalah kodrat seorang perempuan yang sangat erat dengan aktivitas ibadahnya sehari-hari. Bagaimana pandangan agama-agama terkait haid? Bagi Yahudi, wanita yang haid dihukumi dengan sangat keras. Berbeda dengan Nasrani yang menghukumi wanita yang haid dengan sangat longgar. Perempuan Yahudi dilarang makan bersama, duduk bersama, bahkan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat perempuan yang sedang haid. Sedangkan bagi Nasrani, tidak terdapat hukum apapun yang dikenakan atas wanita yang sedang haid. Darah menstruasi muncul bersamaan dengan dosa asal. Akibat Adam dan Eva lengah sehingga terpujuk rayuan iblis untuk makan buah terlarang. Sikap Yahudi yang sangat keras dan hukum Nasrani yang sangat longgar menyebabkan banyak sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana menghukumi perempuan yang sedang haid. Kemudian turun surat Al-Baqarah ayat 222. Islam memandang haid sebagai darah yang tidak diperlukan lagi oleh organ tubuh perempuan. Darah haid itu kotor sehingga perempuan yang sedang haid dilarang untuk digauli dan dilarang melakukan ibadah-ibadah lainnya seperti sholat dan membaca Al-Quran. Sedangkan yang selain itu diperbolehkan. Perempuan memiliki pengalaman biologis yang tidak dimiliki oleh laki-laki, yaitu haid atau menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. Apa sih haid itu? Haid adalah darah yang keluar dari ujung rahim perempuan dalam keadaan sehat, tidak luka, dan telah mencapai umur 9 tahun kurang 16 hari. Sifat darah haid ada yang kental dan ada yang cair. Ada yang berbau busuk, ada juga yang tidak berbau. Sedangkan warnanya ada yang hitam, merah, merah kekuning-kuningan, kuning, dan keruh. Bagi perempuan yang mengalami haid, ada hal yang harus diperhatikan, yaitu masalah qodok sholat. Pada tabel pertama, menjelaskan qodok sholat bagi perempuan ketika darah keluar tetapi belum sempat mengerjakan sholat. Apabila seorang perempuan keluar darah haid pada waktu zuhur, maka ia wajib mengqodok sholat zuhur dan asar. Karena sholat zuhur dan asar adalah sholat yang dapat dijamak. Sedangkan apabila keluar darah haid pada waktu asar, maka ia hanya wajib mengqodok sholat asar. Jika seorang perempuan keluar darah haid pada waktu maghrib dan ia belum sempat sholat, maka ia wajib mengqodok sholat maghrib dan isya, karena sholat maghrib dan isya adalah sholat yang dapat dijamak. Sedangkan apabila ia keluar darah haid pada waktu isya, maka ia hanya wajib mengqodok sholat isya. Sedangkan apabila seorang perempuan keluar darah haid pada waktu subuh, maka ia hanya wajib mengqodok sholat subuh. Sedangkan pada tabel 2, menjelaskan tentang qodok sholat bagi perempuan yang ketika darah haidnya telah berhenti. Apabila berhenti ketika zuhur, maka tidak ada sholat yang harus diqodok. Apabila berhenti ketika asar, maka ia harus mengqodok sholat zuhur, tentunya setelah bersuci dari haid. Apabila berhenti ketika maghrib, maka tidak ada sholat yang wajib diqodok. Sedangkan apabila berhenti ketika isya, maka ia harus mengqodok sholat maghrib. Dan apabila berhenti ketika waktu subuh, maka dia tidak wajib mengqodok sholat apapun. Berikut ketentuan darah haid. Yang pertama, keluar dari perempuan yang usianya minimal 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit, atau 8 tahun lebih 11 bulan lebih 14 hari lebih sedikit dalam penanggalan Hijriyah atau Komariah. Yang kedua, darah yang keluar minimal 1 hari 1 malam secara terus-menerus, atau sejumlah 24 jam
apabila keluar secara terputus-putus, asalkan tidak melebihi 15 hari. Ketiga, tidak lebih dari 15 hari 15 malam jika keluar secara terus-menerus. Dan yang terakhir, keluar setelah masa minimal suci, yaitu 15 hari 15 malam dari haid sebelumnya. Selanjutnya, di mana matematikanya? Untuk mengetahui letak matematikanya yaitu dalam menentukan haid dan menghitung menggunakan garis bilangan. Usia awal haid yaitu minimal 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit atau 8 tahun 11 bulan 14 hari lebih sedikit. Jika digambarkan pada garis bilangan, jadinya seperti ini. Jadi kalau umurnya kurang dari 9 tahun 16 hari atau 8 tahun 11 bulan 14 hari, berarti itu bukan merupakan darah haid. Masa keluarnya darah haid yaitu 24 jam. Kalau digambarkan pada garis bilangan jadinya seperti ini. Masa keluarnya darah haid itu tidak kurang dari 24 jam, tidak lebih dari 15 hari pada waktu yang mungkin atau biasa haid. Berikut contoh permasalahan yang pertama. Yang permasalahan pertama yaitu darah keluar setiap hari 4 jam selama 6 hari. Jadi kalau dituliskan pada garis bilangan, jika sehari itu 4 jam haidnya, kalau selama 6 hari berarti 24 jam. Jika sudah 24 jam berarti darah yang keluar itu merupakan darah haid. Selanjutnya pada permasalahan kedua yaitu darah keluar tidak sampai 24 jam. Seperti pada garis bilangan ini, jika sehari mengeluarkan darah 4 jam dengan total 3 hari berarti 12 jam. Berarti kurang dari 24 jam. Maka darah tersebut bukan merupakan darah haid. Permasalahan ketiga yaitu darah keluar selama 20 hari. Maka yang 15 hari merupakan awal haid dan setelahnya bukan merupakan haid. Seperti pada garis bilangan di bawah ini. Berarti yang lebih dari 15 hari bukan merupakan darah haid. Masa suci di antara dua haid. Masa suci di antara dua haid paling sedikit adalah 15 hari. Permasalahan pertama terkait masa suci di antara dua haid. Yang pertama yaitu keluarnya darah selama 5 hari. Kemudian darah tersebut berhenti atau suci selama 15 hari. Kemudian keluar darah lagi selama 5 hari, maka semuanya termasuk dalam darah haid. Hal ini karena masa sucinya telah melampaui atau sama dengan batas minimal masa suci. Penggambaran masa suci dan darah haid dapat digambarkan melalui garis bilangan seperti gambar berikut. Permasalahan kedua yaitu keluarnya darah selama 5 hari, kemudian berhenti atau suci selama 10 hari, kemudian keluar darah lagi selama 5 hari, maka darah yang keluar 5 hari pertama termasuk dalam darah haid. Sedangkan darah yang keluar selama 5 hari yang kedua tidak dihukumi darah haid karena masa suci belum mencapai batas minimal masa suci. Permasalahan ketiga, keluarnya darah selama 5 hari, kemudian berhenti atau suci selama 10 hari. Kemudian keluar darah lagi selama 10 hari. Maka darah yang keluar 5 hari pertama termasuk dalam darah haid, sedangkan darah yang keluar kedua selama 5 hari tidak dihukumi haid. Dan 5 hari setelahnya dihukumi haid. Hal ini dapat digambarkan melalui garis bilangan. Darah yang keluar di
awal yaitu 1-5 hari dihukumi darah haid. Kemudian mengalami masa suci dan keluar lagi selama 10 hari. 5 hari pertama dari 10 hari tersebut tidak dihukumi darah haid karena belum mencapai batas minimal masa suci. Nah, kemudian 5 hari terakhir dihukumi darah haid karena telah mencapai minimal masa suci. Kajian mengenai haid mulai dari awal usia haid, masa keluarnya darah haid, masa suci di antara dua haid dapat dinyatakan dalam garis bilangan yang merupakan salah satu materi matematika pada sekolah dasar.